Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakir nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Alhamdulillah, setelah beberapa kali kita mengalami halangan, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kali ini tidak ada aral yang melintang, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana terakhir kemarin, mohon diingatkan Bu Admin. Ini dari awal nggak usah. Nggak, kita lanjutkan dulu saja karena nanggung gitu, sudah nyampe tengah-tengah. Nanti nggak apa-apa kalau memang ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas, tidak apa-apa, bisa dipertanyakan nanti. Insya Allah masalah nikah ini tidak terlalu sulit, jadi mudah insya Allah. Kemarin seingat saya itu kita sudah sampai di walimatul urus, kemudian juga hak dan kewajiban suami istri. Nah, kita sudah masuk ke situ kemarin seingat saya. Baik. Kalau buku yang saya bawa ini adalah halaman 53. Halaman 53. Baik. Sudah? Ada yang crimson. Ya, tidak apa-apa yang baru bergabung. Silakan mengikuti saja. Insya Allah mudah. Karena apalagi prakteknya lebih mudah malah. Kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Terkait dengan hak suami, ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Rasul bersabda, "A'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'dhamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu." Manusia yang paling besar haknya yang harus ditunaikan atas seorang perempuan adalah suaminya. Jadi seseorang itu punya kewajiban yang harus ia tunaikan. Jadi dikaitkan dengan orang lain, ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Seorang anak misalnya punya kewajiban untuk menghormati ibunya, untuk memuliakan ibunya, orang tuanya, ayahnya, dan seterusnya. Tapi yang paling besar siapa? Nah, manusia yang paling besar haknya yang harus ditunaikan atas seorang perempuan adalah suaminya. Dan manusia yang paling besar haknya yang harus ditunaikan atas seorang laki-laki adalah ibunya. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan perempuan yang belum menikah? Nah, ini kan belum punya suami. Siapa ya manusia yang paling besar haknya? Jawabannya adalah ibunya. Seperti itu. Nah, tapi di sini pembahasan kita adalah tentang hak daripada suami. Oleh karenanya dijelaskan di sini manusia yang paling besar haknya atas seorang perempuan adalah suaminya. Dan dari hadis ini kita mengetahui bahwa sangat besar sekali hak suami atas istrinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi perempuan beberapa hal yang akan saya sebutkan berikut. Yang pertama adalah keluar dari rumah suami tanpa izin darinya dan tanpa ada darurat. Jadi nggak boleh istri itu ketika sudah ikut suami, tinggal di rumahnya suami, atau tinggal di rumah yang dikontrak oleh suami, ya, yang itu merupakan milik dan hak suami, maka tidak boleh istri itu keluar dari rumah tersebut tanpa izin dari suaminya dan tanpa ada darurat. Jadi kalau darurat ya gimana lagi, rumahnya mau roboh misalnya, nggak perlu izin, langsung keluar saja. Atau kalau mau keluar setelah mendapatkan izin dari suaminya ke pasar, belanja, atau ke rumah teman, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempersilahkan masuk, tidak boleh, haram hukumnya. Seorang perempuan mempersilahkan masuk ke rumah suaminya
orang yang tidak disukai oleh suaminya tanpa izin dari suaminya. Misalnya suaminya tidak suka sama si fulan atau si fulana. Lah maka di sini si istri tidak boleh mempersilahkan masuk orang tersebut kecuali harus izin dulu kepada suaminya sendiri. Jadi ini masuk ke dalam rumahnya. Walaupun orang tersebut yang tidak disukai suaminya itu adalah kerabat dekatnya atau teman dekatnya, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'zan fi baitihi illa biidznih." Jadi istri tidak punya hak memberikan izin kepada orang untuk masuk rumah suaminya tanpa izin dari suaminya. Yang kedua, yang ketiga adalah menolak memenuhi hak suami untuk bersenang-senang dan yang menjadikan suami bergairah, seperti berhias dan berdandan untuknya. Oh iya, masalah rekaman ada nanti, bisa langsung minta ke admin, direkam dari awal, dan ini sudah kita ngulang, tanya saya lanjut dulu. Jadi menolak memenuhi hak suami untuk bersenang-senang dan yang menjadikan suami bergairah, seperti berhias dan berdandan untuknya. Jadi apabila suami misalnya minta jatah dalam tanda kutip kepada istri, dan istri tidak ada halangan, ya maka tidak ada alasan bagi si istri untuk menolak permintaan tersebut. Tidak boleh hukumnya. Jadi kalau istri tidak sakit, tidak dalam kondisi haid atau nifas, tidak dalam kondisi waktu yang sempit untuk melaksanakan sholat wajib, jika memang harus memenuhi permintaan suaminya, bukan dalam kondisi seperti ini, maka wajib hukumnya untuk memenuhi hak suami. Tidak boleh menolak permintaan suami. Jadi kapan istri ini boleh menolak permintaan suami untuk berhubungan badan? Yang pertama adalah apabila istri dalam kondisi sakit, tidak mampu memenuhi permintaan suaminya, maka ya di sini suaminya harus paham. Yang kedua adalah istri dalam kondisi haid atau nifas dan suami memintanya berhubungan badan, ya, atau permulaan antara pusar dan lutut tanpa ada kain penghalang. Jadi begini, ketika perempuan sedang dalam masa haid, sedang keluar darahnya, darah dari kemaluannya, maka di sini apakah yang diperbolehkan bagi suami dari istrinya tersebut? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama melonggarkan, boleh segalanya, yang penting tidak boleh melakukan hubungan badan, tidak boleh memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi permulaan-permulaan pemanasan boleh, yang penting tidak melakukan senggama. Nah, ulama yang lain mempersempit, maksudnya mereka lebih berhati-hati lagi. Mereka mengatakan bahwasanya bersenang-senang antara pusar, di bagian antara pusar dan lutut, bagi seorang suami dari istrinya dalam kondisi sedang haid, sedang keluar darah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan nanti keterusan. Ya, tidak bisa mengontrol dan akhirnya melakukan senggama. Dikhawatirkan itu. Yang ketiga adalah ya kondisi istri tidak boleh menolak kecuali ada uzur. Uzur yang ketiga adalah istri dalam kondisi waktu yang sempit untuk melaksanakan sholat wajib. Jadi misal subuh-subuh mau habis waktunya, suaminya minta, lah kalau dipenuhi belum mandinya, belum pemanasannya dan seterusnya, maka nggak akan cukup waktunya. Maka di sini istri punya hak boleh secara syariat untuk menolak ajakan suami berhubungan badan. Nah, dasar yang melandasi yang telah kita sebutkan, kenapa istri itu tidak boleh menolak ajakan suami berhubungan badan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu muhajiratan firasya zawjiha, la'anadhal malaikatu hatta tarji'." Perempuan jika meninggalkan ranjang suaminya, suaminya minta ditunggu tapi nggak datang-datang, malah mengunci pintu di kamar yang lain umpamanya, maka malaikat mengutuk perempuan tersebut sampai ia kembali. Berarti tidak boleh, hukumnya haram. Itu hak suami. Ya, itu hak suami. Bagaimana dengan
istri, ya, atau sebelumnya. Apakah ada hadis lain yang menunjukkan hal itu? Iya. Tadi sudah kita sebutkan hadis riwayat Bukhari. Ada tambahan lagi ketinggalan tadi. Istri juga tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin dari suami. Jadi kalau mau puasa sunnah kayak kemarin atau sekarang ya ini puasa nisfu Sya'ban atau puasa Senin, Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah, bukan puasa Ramadan, bukan puasa qadha. Maka di sini ini puasa sunnah. Istri ketika hendak mengerjakan puasa maka harus izin terlebih dahulu kepada suaminya. Mendapatkan izin dari suaminya. Kenapa? Ya dikhawatirkan suaminya minta jatah di waktu siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih." Tidak halal hukumnya bagi seorang istri melakukan puasa padahal suaminya hadir, maksudnya ada, bukan dalam bepergian, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau dengan izinnya boleh. Kalau tidak ada izin dari suaminya, ya tidak boleh. Nah, jadi istri ini memang secara umum harus menaati suaminya, harus nurut dan patuh kepada suaminya. Tentunya ini dalam selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istri tidak boleh menaati suaminya. Contohnya, suami minta kepada istri untuk menghidangkan khamr untuk diminum, tidak boleh. Minta misalnya berhubungan badan lewat jalan belakang, memasukkan kemaluannya ke dalam tuburnya misalnya, tidak boleh. Karena ini adalah sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya suaminya minta supaya membantu tindak kriminal misalnya, tidak boleh, atau tindak penipuan, tidak boleh. Nah, jadi yang diperbolehkan itu adalah dalam selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta misalnya diambilkan khamr, dibelikan makanan haram misalnya, dibikinkan makanan yang diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Itu. Kemudian ini ada permasalahan penting tadi saya sebutkan. Jadi suami istri itu boleh dalam berhubungan badan melakukan gaya apapun. Tapi ada beberapa hal yang dilarang. Di antaranya adalah suami menyetubuhi istrinya melalui dubur, itu tidak boleh. Atau suami menyetubuhi istrinya melalui farji tapi dalam kondisi istrinya sedang haid, juga tidak boleh. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, hukumnya haram, dan ketika suami melakukan itu yang pertama tadi melalui dubur istrinya, maka ini haram tetapi tidak disebut dengan liwat. Karena liwat itu adalah seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam dubur selain dubur istrinya. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena ada ketentuan hukum, ada hadnya, ada hukumannya. Jadi kalau kepada istrinya sendiri, hukumnya haram, tetapi tidak dinamakan dengan liwat. Yang dinamakan dengan liwat itu adalah ketika sama jenis liwat. Atau dengan lawan jenis, tapi bukan istrinya, itu namanya liwat. Ini ada ketentuan hukumnya. Dan ketika itu terjadi, maka bukan berarti istrinya ini kena talak satu. Sebagian orang memahami kalau laki-laki menyetubuhi istrinya lewat dubur, itu jatuh talak satu. Ini tidak benar. Yang benar adalah ini haram, tetapi bukan talak satu. Tidak terjatuh talak. Itu hal-hal yang harus diketahui terkait hak suami. Terkait hak istri. Jadi suami punya kewajiban yang merupakan hak istrinya. Apa itu? Memenuhi kebutuhan nafkah, tempat tinggal, pakaian. Kemudian juga mengajari istrinya perkara-perkara agama yang wajib diketahui, ya. Masalah sholat, akidah, keyakinan, puasa, zakat. Ini kewajibannya suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya tersebut. Kalau memang dia tidak mampu, ya bagaimana? Mempersilahkan istrinya untuk belajar atau mendatangkan pelajar, menghubungi syahama misalnya, ini istri saya ingin belajar, saya tidak sempat dan seterusnya, atau didatangkan sekalian suami juga belajar, boleh. Jadi itu ada kalanya suami ini menyediakan tempat untuk belajar, menyediakan pengajar, atau memperbolehkan istrinya keluar rumah untuk menghadiri majelis ilmu, majelis agama. Jika memang
istrinya ini tidak tahu hal seperti itu. Ya, jadi itu. Suami juga memerintahkan istri untuk berbuat ketaatan seperti melaksanakan sholat 5 waktu dan menekuni. Jadi ini hak istri mendapatkan perhatian seperti dari suami. Puasa Ramadan, nutup aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi punya istri itu jangan dibiarkan saja, malah dipamerkan dan seterusnya. Nah, itu kan untuk dia sendiri, kenapa dipamerkan? Jadi diperintahkan istri ini untuk menutup auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya dan sebagainya. Suami tidak boleh mukul istri, tidak boleh. Tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Atau menzalimi dan menganiaya juga tidak boleh. Ayatnya jelas ya, kita diperintahkan kaum laki-laki untuk mempergauli istri kita dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan baik. Nah, ini perintah Al-Qur'an ini. Wa'ashiruhunna, diperintah. Bagaimana ketika istri ini melakukan pembangkangan, durhaka kepada suami? Bagaimana istri itu dianggap durhaka? Dianggap nasyizah ini bagaimana? Satu, istri menolak ajakan suami untuk bersenang-senang, melakukan hubungan badan. Padahal tidak ada udzur baginya. Enggak sakit, tidak sedang dalam kondisi haid, juga tidak dalam kondisi yang sempit, yang dia ini nanti kalau melakukan hubungan badan nanti waktunya tidak cukup untuk sholat, bukan seperti itu. Nah, kalau bukan seperti itu, kalau dia menolak tanpa ada udzur syar'i, berarti dia di sini dianggap nasyizah, membangkang, dan ini menjadikan kewajibannya gugur. Gugur. Terus suami bagaimana? Ya suami jelas dia harus sabar, menasehati, mengingatkan istri bahwasanya ini kewajibanmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah dan seterusnya. Jadi itu kewajiban suami seperti itu. Apakah suami wajib misal seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali ngajak jalan-jalan? Tidak wajib. Misal membelikan makanan ini dan itu atau perhiasan atau pakaian ini dan itu, apakah wajib hukumnya? Tidak wajib. Itu hanya bonus tambahan kebaikan yang apabila suami mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala jika memang niatnya benar. Seperti itu. Baik, berikutnya kita setelah tahu itu, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa baik suami maupun istri ini punya hak yang harus dipenuhi oleh pasangannya. Kewajiban suami berarti hanya istri, kewajiban istri berarti hanya suami. Ya. Ya, oleh karenanya setelahnya di sini saya menyebutkan beberapa hadis yang ini motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik. Jangan kepada orang baik, kepada istri sendiri kayak pembantu. Jangan sama orang baik sama istri sendiri disia-siakan dan seterusnya. Kebalik seperti itu. Ya, kita berbuat baik. Sampai dikatakan bahwasanya orang itu lihatlah bagaimana dia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Kalau dia memperlakukannya dengan baik, maka berarti ya insya Allah muamalahnya baik. Ya. Rasul senantiasa motivasi kita untuk berbuat baik kepada istri dan anak kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fa idza syahida amran falyatakallam bi khair, aw liyaskut wastausu bin nisa, fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja syai'in fid dhila' a'lah. In dhabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Istausu bin nisa'i khaira." Istausu bin nisa'i khaira. Orang kalau dia beriman dengan hari akhir, dengan Allah, dan dia menyaksikan sesuatu yang tidak dia senangi dari istrinya, maka dibicarakan baik-baik. Atau diam, sudah sabar, diam. Kalau memang nanti dia ngomong itu malah menjadi-jadi, dia diam. Wastausu bin nisa, Rasulullah berpesan kepada kita, saya berpesan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada istri kalian. Jadi istri kita itu adalah wasiatnya Rasulullah yang harus kita jaga.
Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'la. Ya, jadi maksudnya Ibunda Hawa yang jadi tulang rusuk ya. Kalau manusia sekarang ya tercipta dari mani kedua orang tuanya masing-masing. Ya. Jadi kalau perempuan zaman sekarang atau zaman setelah Nabi ya, setelah Ibunda Hawa, mereka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk dari mani kedua orang tuanya masing-masing. Yang diciptakan dari tulang rusuk itu adalah Ibunda Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi sudah sekarang nggak usah gombal-gombal, jadi apa ya? Gombalin cewek kemudian bilang mencari tulang rusuk yang hilang dan seterusnya, nggak usah. Karena nggak sebenar itu. Yang benar itu hanya Ibunda Hawa. Sedangkan perempuan pada umumnya ya selain Ibunda Hawa itu diciptakan dari mani kedua orang tuanya masing-masing. Seperti itu. Nah, fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lah. In dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj istausu bin nisa'i khaira. Jadi kata Rasulullah ya, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Nah, yang paling bengkok adalah bagian atas. Jika engkau meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Enggak boleh keras-keras sama istri itu. Tapi jika kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Tapi ya nggak boleh dibiarin gitu aja. Istri suka-suka enggak juga. Ya dinasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Nah, makanya Rasul mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Ya, istausu bin nisa'i khaira. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan yang merupakan istri kita. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim." Rawahu Ibnu Hibban. Jadi mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, yang paling terpilih ya, yang paling terpilih adalah yang paling baik terhadap para istri-istrinya. Tuh. Jadi yang paling baik kepada istrinya, maka itulah yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Itu untuk suami. Jadi suami biar nggak lupa untuk berbuat baik kepada istri. Ingat hadis tadi, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Nah, ini. Bagaimana dengan istri sendiri? Istri juga sama. Ada hadis yang menyebutkan pujian atau motivasi kepada kaum perempuan. Yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, wa idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Ibnu Hibban. Jadi perempuan itu jika mengerjakan sholat, menegakkan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian juga menjaga kemaluannya, menaati suaminya, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang manapun yang dia mau. Nah, ini luar biasa ini. Nggak semua orang seperti itu. Banyak sekali perempuan-perempuan yang nggak bersabar itu. Dalam yang lain, ad-dunya mata wa khairu mata'i dunya al-mar'atus shalihah. Ini adalah ini. Ad-dunya mata, dunia ini penuh dengan kesenangan dan perhiasan. Wa khairu mata'in dunya al-mar'atus shalihah, dan sebaik-baik kesenangan adalah istri yang salihah. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini tentang hak dan kewajiban suami istri. Saya lanjutkan dikit lagi. Doa berhubungan badan. Bagaimana kalau sudah menikah, sudah halal? Apakah boleh langsung berhubungan badan? Boleh, kalau sudah siap silakan. Apakah doanya ada? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata'ala qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Fa qudiya bainahuma walad lam yadurrah
Wa fi riwayatin al-Bukhari lam yadurruhu syaitanun abada. Jadi hadisnya ini riwayat Imam Bukhari bahwa salah seorang di antara kita apabila ingin menyetubuhi istrinya, maka hendaknya dia baca doa. Jangan tidak baca doa, diupayakan baca doa biar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita baca doa? Atau apa yang kita baca? Yang kita baca adalah Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, dengan menyebut namamu, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah kami dari keluarga kami dan jauhkanlah setan dari keluarga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Apa khasiatnya? Faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu qat, maka akan dimudahkan oleh Allah diberikan anak yang lebar. Diberikan anak yang sehat ya, diberikan anak yang kuat, diberikan anak yang tidak cacat. Faqudiya bainahuma wa lam yadurruhu, jadi tidak diganggu oleh setan. Wa fi riwayatin al-Bukhari lam yadurruhu syaitanun abada, maka tidak akan dicelakai oleh setan. Jadi itu adalah doa yang dibaca pada saat malam melakukan hubungan badan antara suami dan juga istri. Kemudian ketika istri sudah hamil dan akan segera melahirkan, bagaimana? Ya, disunahkan mengumandangkan azan. Pas lahir diambil si bayi itu, dikumandangkan azan di tangan kanan, di telinga kanan. Kemudian iqamah di telinga kiri. Ya. Nah, karena ini yang diajarkan oleh Rasul pada saat salah seorang pada saat sahabat Ali dan sahabat Hasan dan Husain, ya, atau sahabat Husain di sini pada saat dilahirkan oleh Sayyidah Aisyah, anaknya Rasulullah ini. Beliau mengumandangkan adzan di telinga Husain yang baru saja dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Itu jadi yang diucapkan pada saat melahirkan. Mungkin sampai sini dulu. Ini kita sudah berlalu setengah jam. Apabila ada yang kurang jelas, kurang paham, mohon ditanyakan biar saya jelaskan atau saya ulang kembali kalimat beri. Silakan. Bentar, kita rehat dulu 2 menit. Baik. Pertanyaan yang pertama. Oke. Maaf Ustadz, kalau istri tidak suka kalau suami selalu memberikan nafkah untuk ibunya, padahal nafkah untuk istri juga terpenuhi. Dalam kondisi marah langsung berkata, jika kamu tidak bahagia sama saya, silahkan kamu pergi cari laki-laki lain yang lebih baik daripada saya. Karena prinsip suami, Allah banyak sekali, tersebut tetap akan memberikan nafkah kepada ibunya. Apakah termasuk talak, Ustaz? Kalau dia niatnya talak, nyuruh pergi dan niatnya talak, maka jatuh talak. Kalau tidak niat, maka tidak jatuh talak. Tapi begini, ngomong masalah nafkah. Istri tidak punya hak melarang suaminya untuk memberikan uangnya kepada siapapun. Apalagi kepada ibunya, tidak boleh. Haknya suami, itu terserah suami, mau memberikan siapa. Nah, apalagi untuk ibunya sendiri kan. Tidak ada hak istri untuk melarang hal itu. Tuh. Yang lain mungkin? Lagi?
Oke. Pertanyaan lagi nih. Istilah nafkah batin apa ada Ustaz? Biasa orang Indonesia itu suka branding. Orang Indonesia kan gitu. Nafkah lahir, nafkah batin, apa ceker setan, rawon gendruwo, nggak tahu apa. Suka kayak gitu orang Indonesia itu. Branding itu. Nafkah ya nafkahun wajibah itu. Nafkah wajib itu. Nafkah batin ya itu kan istilah-istilah kita itu, istilah orang Indonesia. Biasa suka branding itu kan. Suka ngasih nama gitu. Semua dikasih nama. Tuh. Itu Mbak Ice. Dan begini nanti akan disebutkan pada saat si suami ini misal ya suami punya istri lebih dari satu. Ini kan kewajibannya kan memberikan nafkah. Nafkah yang mana yang dimaksudkan di sini? Kewajibannya yang harus disamaratakan itu adalah nafkah dan nginep. Selain itu tidak wajib suami. Misalnya mau membelikan mobil mewah baru untuk istri muda, istri tua nggak boleh marah-marah. Atau membelikan sebaliknya pada istri tua, istri muda nggak boleh marah-marah. Itu hanya suami. Tidak ada kewajiban untuk menyamaratakan kecuali dalam dua hal tersebut. Dan itu ya terkait nafkah. Terkait menginap ini bukan berarti harus berhubungan badan loh. Jadi ya yang penting nginep di rumah suami istrinya dengan giliran ya sesuai kesepakatan 2 hari atau bagaimana 3 hari. Satunya misalnya dia sendiri. Nah kalau memang istrinya cuma 2. Nah pada saat menginap apakah wajib berhubungan badan? Ya kalau kayak tidak wajib. Kan lihat kondisi masing-masing lagi fit atau enggak. Ini kan perlu juga. Kadang kan orang itu enggak mood melakukan hubungan badan. Jadi bukan orang nikah itu tiap malam hubungan enggak juga gitu. Menyesuaikan. Jadi yang wajib yang harus disamakan kewajiban bagi suami terhadap istrinya, istri-istrinya adalah tadi itu 2 yang wajib sama itu masalah nafkah wajib ini dan juga masalah mabit atau menginap itu harus sama dan itu pun juga dengan catatan bukan dalam hubungan badan. Kalau hubungan badan ini menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tuh Mbak Ica. Mau yang lain? Sudah? Lagi? Tidak apa-apa, kita dikit-dikit. Yang penting istiqomah. Alhamdulillah ini bisa kita lanjutkan. Mohon ditandai. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai nafkah wajib dan juga talak. Akan kita bahas secara detail. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dengan tahlil, dengan salat, dengan istighfar, dengan kafaratul majlis. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.